Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Kita bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 5, materi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Agar kalian lebih paham seperti apa sih pecahan desimal, berikut Ibu akan memberi contoh pecahan-pecahan desimal. Contohnya yaitu 0,56, 28,904, 142,375. Jadi pecahan desimal, pecahan yang dirubah menggunakan koma. Cara membacanya, contoh yang paling bawah ya. Di situ 142, jadi yang di depan koma boleh dibaca 142, sedangkan yang di belakang koma dibacanya tetap 375. Jadi di situ 142,375. Sebelum masuk ke penjumlahan dan pengurangan desimal, terlebih dahulu kita pelajari nilai tempat untuk pecahan desimal. Sekarang kita akan bahas nilai tempat untuk pecahan desimal 142,374. Pada pecahan 142,374, angka 1 di sini dibacanya 100, sehingga nilai tempat pada angka 1 adalah ratusan. Angka 4 dibaca 40, sehingga nilai tempatnya adalah puluhan. Sedangkan nilai tempat untuk angka 2 adalah satuan. Angka 3 di belakang koma, karena dia ada satu angka di belakang koma, itu artinya adalah 1/10. Jadi apabila ada satu angka di belakang koma artinya 1/10, sehingga angka 3 di belakang koma nilai tempatnya adalah persepuluhan. Angka 7 adalah angka kedua di belakang koma. Dia merupakan pecahan 1/100, sehingga angka kedua di belakang koma itu memiliki nilai tempat 1/100-an. Sedangkan angka 4, 3 angka di belakang koma itu artinya 1/1000, sehingga nilai tempat untuk angka 4 yaitu perseribuan. Setelah kita membahas nilai tempat untuk pecahan desimal, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan desimal. Berikut adalah contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Yang pertama, 4,35 ditambah 0,6. Yang kedua, 16,49 dikurang 3,37. Dan yang ketiga, 214,126 ditambah 3,273. Setelah ini kita akan bahas bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal 1/1. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan desimal 4,35 ditambah 0,6. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal bisa kita hitung sama seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu dengan menjumlahkan pecahan desimal tersebut dengan cara susun ke bawah. Tapi perlu diingat, pada saat menyusun ke bawah
harus kita luruskan komanya. Kita susun ke bawah seperti berikut. 4 dan 0 adalah satuan sehingga dia bisa diluruskan. 0 di bawah 4, koma harus lurus. 3 dan 6 adalah persepuluhan sehingga 6 berada di bawah 3. Kemudian kita hitung seperti biasa. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 3 ditambah 6 hasilnya 9. Komanya kita turunkan. 4 ditambah 0 hasilnya 4. Jadi hasil akhir dari 4,35 ditambah 0,6 sama dengan 4,95. Contoh yang kedua yaitu 16,49 dikurang 3,37. Caranya sama dengan cara disusun ke bawah sebagai berikut. Seperti contoh pertama, harus kita luruskan komanya sehingga 6 dan 3 adalah satuan. 3 harus di bawah 6. 3 dan 4 sepersepuluhan, sedangkan 9 dan 7 adalah seperseratusan. Setelah seperti ini, setelah kita susun ke bawah seperti ini, baru bisa kita lakukan pengurangan pecahan desimal. Hasilnya adalah 9 dikurangi 7, 2, 4 dikurangi 3, 1, komanya kita turunkan, 6 dikurang 3, 3, 1 dikurang 0 tetap 1. Jadi pecahan desimal 16,49 dikurang 3,37 sama dengan 13,12. Contoh berikutnya, 214,126 ditambah 3,273. Seperti biasa kita susun ke bawah. Jangan lupa diluruskan komanya. Kita susun ke bawah seperti ini. Jadi 4 dan 3 adalah satuan sehingga dia harus lurus ke bawah 4 dan 3. Komanya harus diluruskan. 1 dan 2 sepersepuluhan, 2 dan 7 seperseratusan, sedangkan 6 dan 3 seperseribuan. Setelah kita susun ke bawah seperti ini, baru bisa kita tambahkan. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 7, 9. 1 ditambah 2, 3. Komanya kita turunkan. 4 ditambah 3, 7. 1 ditambah 0, 1. 2 ditambah 0 tetap 2. Penjumlahan 214,126 ditambah 3,273 adalah 217,399. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, apabila pada saat kita menjumlahkan lebih dari 9, maka kita harus menyimpan. Puluhannya kita masukkan ke angka atau bilangan yang ada di depannya. Begitu juga dengan apabila kita mengurangkan bilangan ternyata tidak bisa dikurang, maka kita harus meminjam bilangan yang ada di depannya. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih belum difahami, bisa bertanya langsung ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.